Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabar sobat-sobat semuanya? Alhamdulillah sehat, selalu berkah dan penuh bahagia. Sobat Poliresto, perkembangan pandemi COVID-19 alhamdulillah nih semakin membaik menurut Badan Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Dan kita pastinya semua berharap ingin semakin baik kan? Terus pertanyaannya, kita mau ngapain sob? Bingung mau mulai lagi usaha kuliner kita? Berharap semua kembali normal ya, sedekat mungkin dengan normal deh ya. Kita melihat segalanya mulai stabil, jalanan pun mulai ramai. Jadi, episode Posyandu Poliresto kali ini, mari kita sama-sama bersiap-siap. Sob, pandemi ini benar-benar menghantam kita dengan cepat dan keras. Tapi, itu juga akan berakhir seperti itu. Orang-orang disuruh tinggal di rumah, kerja dari rumah, sekolah pun dari rumah. Mungkin menyenangkan selama seminggu sih. Lebih lama dari itu ya bosen. Bener ya? Program pembatasan pun sering kali colong-colongan kan? Ada yang jagain, balik lagi. Nggak ada yang jagain, ya liwat alias lolos. Pada kenyataannya program vaksinasi mendapatkan respon sangat antusias. Hanya saja alasan orang ingin dan mau divaksin mungkin ya, mereka beralasan agar tidak repot kalau harus keluar ataupun menemui pemeriksaan pembatasan. Jadi bukan karena ingin terlindungi penyakitnya, ini mungkin loh ya, karena memang sob, suka tidak suka, pada kenyataannya segala kegiatan dibatasi, tetapi ada pelonggaran dengan syarat sudah divaksin. Sederhananya gini, lu kalau mau tenang jalan-jalan, berkegiatan apapun yang kudu sudah vaksin dengan menunjukkan bukti vaksin. Apalagi sekarang, kemarin-kemarin nih ya, ada satgas pemburu sudah vaksin atau belum. Kan makin ngeri kita. Bukan ngeri penyakitnya, tapi jadi ngeri mas satgasnya. Jangan nyengir sob, memang seperti itu kok kenyataannya. Ya sudahlah. Nah, kita kembali ke bahasan kita. Setelah kebosanan itu timbul, orang akan mulai menjelajah kembali ke restoran di area yang diizinkan. Malah lebih ramai kan dari sebelumnya. Sob, peristiwa seperti inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai Black Swan atau angsa hitam. Peristiwa bencana yang pada dasarnya nih menyebabkan perubahan pola pikir dan perilaku secara global. Sobat tahu peristiwa angsa hitam ya Black Swan pada 11 September 2001, 20 tahun yang lalu menara WTC di New York Amerika sono nih dan Pentagon atau Mabes TNI-nya Amerika, dah kalau dalam bahasa kita itu ya, diserang. Apa yang terjadi hari itu mengubah cara orang Amerika bepergian dan merubah persepsi mereka tentang dunia di sekitar mereka. Virus corona juga akan mengubah cara restoran melakukan bisnis. Kita harus siap untuk beradaptasi dan bahkan mungkin mengubah aspek atau hal yang tertentu dari bisnis kita. Sobat ingin berkembang dalam ekonomi baru yang akan muncul dari akibat pasca bencana kan? Takeaway, lapakan pinggir jalan, dan delivery telah menjadi penyelamat bagi restoran yang harus menangguhkan pelayanan makan di tempat. Jangan berpikir bahwa setelah ini selesai, sob, semua orang akan kembali ke kehidupan lama mereka. Beberapa akan sangat khawatir dan sedikit takut untuk kembali ke ruang makan yang ramai. Jadi sabar ya, bersabarlah. Pemesanan online adalah penyelamat lain bagi restoran yang berjuang untuk menjaga penjualan tetap masuk. Pandemi ini akan membuat perubahan pola belanja dan makan yang harus kita sesuaikan.
Dunia berubah agak cepat dan kita harus dapat menyesuaikan perkembangan juga. Kita akan membutuhkan rencana yang berbeda untuk berkembang dan tidak hanya bertahan. Oke sob, berikut langkah-langkah tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pertahankan momentum pendapatan dengan layanan takeaway, lapakan pinggir jalan, dan delivery. Jika sobat sudah melakukan kemarin-kemarin, lanjutkan. Jangan karena semua terlihat mulai stabil dan kita berpikir untuk membuka tempat makan lagi nih ya. Lalu sobat mengurangi apalagi menghentikan layanan takeaway tersebut. Ingat sob, 1 tahun terakhir ini kebiasaan manusia mulai berubah. 1 tahun ini sudah terbiasa dengan layanan antar maupun takeaway. Sekarang aja kan sobat sudah sangat terbiasa memakai masker kalau keluar rumah walaupun ke warung ya. Nah, kebiasaan baru itu sudah mulai tercetak dalam pola hidup di sekitar kita. Jika sobat tidak memiliki pemesanan online, saatnya sobat mempertimbangkan. Alasannya sederhana dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Orang sudah memiliki kebiasaan baru selama 1 tahun terakhir, apalagi kebiasaan yang berhubungan dengan gadget. Nah, jika memungkinkan, pertimbangkan untuk tidak menggunakan uang tunai. Krisis ini sob membawa lebih banyak kesadaran pada kuman dan bagaimana mereka menyebar. Walaupun kita semua termasuk aneh ya, demen mana uang kan ya. Ya kan? Tapi di uang itu banyak banget kumannya loh. Nah, saat ini banyak sekali pilihan layanan untuk pembayaran non tunai, QR code, dompet elektronik, dan malah saat ini mulai trending bank digital ya, bank digital. Lalu pertahankan sanitasi dan hygiene di restoran. Kita pemilik memiliki kewajiban moral kepada pelanggan kita untuk tetap terjaga kesehatannya, termasuk para karyawan kita. Sob, ente tahu kenapa kita nih lapakannya, gerobakan, banyak yang gulung tikar? Salah satunya karena pengelolaan keuangan. Maksudnya gini sob, sebagian besar restoran tidak memiliki cadangan uang tunai yang cukup untuk melakukan aktivitas bisnis atau penjualan terus berjalan ya. Jujur ayo, kita nih warungan kan sukanya habis bulan keuntungan bersih udah dipotong belanja dan lain-lain nih ya. Kita langsung dudutkan, misalnya contoh keuntungan bersihnya 1 juta bersih loh ya. Nah, biasanya kita langsung duduk semua nih 1 juta. Hal ini nggak salah sob, sangat teramat wajar. Apalagi warungan di dekat rumah, pinggir jalan maupun di rumah sendiri. Nggak salah sob, hanya kurang tepat. Sebaiknya kita tetap menyisihkan untuk disimpan sebagai dana darurat. Analoginya seperti di rumah tangga. Sebaiknya kita menyisihkan dana untuk cadangan. Biasanya untuk ke dokter atau kalau sakit ya. Jadi kalau tiba-tiba anggota keluarga sakit, minimal ada sedikit uang untuk biayanya. Oke, ente punya asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan, pengobatan gratis. Alhamdulillah. Tapi kan kita juga perlu makanan bernutrisi agar cepat pulih kan? Atau kita perlu biaya transportasi ke dokternya. Nah, bisa dibayangkan kalau kita nggak punya cadangan, repotnya gimana? Begitupun di warung kita sob. Janganlah didudut semua itu cuannya. Simpan sedikitlah untuk dana cadangan. Dana cadangan itu dapat dipergunakan untuk suntikan modal baru ya, tanpa harus kita menyetor lagi. Maksudnya jika kita sudah memiliki dana cadangan rutin, maka segala keperluan darurat dalam usaha itu dapat langsung menggunakan dana tersebut tanpa kita sebagai pemilik harus mengeluarkan dana yang mungkin saja akan ngacak-ngacak nih ya anggaran kita yang lain. Simpelnya kita suntik modal lagi dah.
karena nggak ada suntikan, biasanya langsung kejat-kejat dah usaha kita nih. Kolaps, pingsan, koma, dan bye-bye. Nah, bagi ente yang belum pernah punya cadangan devisa nih, ataupun dana darurat, mulailah dari sekarang. Ambil pengalaman pahit menghadapi pandemi ini. Jangan sampai kita mengalami hal serupa saat kita bertemu dengan situasi yang gak terduga seperti pandemi atau musibah lain. Siapa yang bisa memprediksi musibah lain datang? Jika sudah bisa memiliki dana cadangan, komitmen kita kudu kuat. Jangan sampai dana cadangan usaha ente pakai buat keperluan pribadi kita yang gak darurat sama sekali. Kan sering kita gitu. Mentang-mentang kita bosnya, usaha-usaha kita emang main ambil duit aja dari warung. Nanti pas kita perlu nih ya, duitnya kagak ada dah. So, kita udah break 1 tahun lebih loh ya. Mungkin ada yang 2 tahun. Sekarang saatnya ente harus menghitung ulang biaya semuanya nih ya. Aneh tekenin, biaya semua yang ada pada menu ente. Kita semua tahu, kita harus memperbarui semua bahan-bahan resep kita dan menghitung ulang biayanya. Atau kita sering sebut itu sebagai food cost. Kita harus rela menurunkan beberapa menu yang tidak laku maupun yang food cost-nya cukup tinggi. Kita harus mengelola inventarisir kita dengan lebih baik. Jadi langkah tindakan yang bisa kita lakukan, periksa semua yang ada di menu ente. Kurangi menu ente yang kebanyakan sehingga ente lebih ramping dan lebih sedikit lebih fokus. Hal ini juga akan mengurangi inventaris bahan yang diperlukan yang merupakan hal yang baik untuk kedepannya. Sekarang sob, mari rencanakan bagaimana ente kembali dari petapaan nih ya. Ibaratkan jagoan yang habis meditasi di gunung nih, jreng gitu kan ya. Nah, kembalinya warung kuliner ente harus jreng-jreng juga. Kita mulai dari media sosial sob. Saat pandemi ini melanda, ketakutan dan kepanikan melanda media dan saluran media sosial. Orang udah mulai terbiasa ngecune in di media sosial. Nah, ente perlu meningkatkan frekuensi pemasaran ente ke tempat-tempat di mana orang berkumpul tanpa bertemu. Tujuan media sosial tidak pernah untuk melakukan penjualan. Itu selalu untuk terhubung dengan orang-orang. Maka bersosialisasilah. Ente harus mengubah media sosial ente untuk menerapkan lebih banyak bercerita dan berbagi emosi sebagai manusia. Cinta, kegembiraan, kebanggaan, humor, nostalgia, keluarga. Inilah yang membuat orang mengikuti kita. Emosi yang tercipta hubungan antara ente dan tamu ente, maka akan ada ikatan. Ketika ikatan ini menguat, mereka tidak meninggalkan ente ketika masa-masa sulit. Kita sebenarnya pernah melihat restoran berjuang selama pandemi ini. Gak ada tamunya dan gak dapat dukungan dari tamunya atau komunitasnya. Kita juga melihat restoran yang memiliki hubungan keterikatan dengan komunitas mereka, pelanggan mereka. Dan ketika sulit seperti sekarang, pendukungnya komunitasnya keluar untuk mendukung mereka. Tetap beli. Jika ente belum menerima banyak dukungan selama krisis ente ini ya, ente perlu melihat cermin dan bertanya kenapa. Jika ente belum melakukannya, jelaskan nilai-nilai inti dan pernyataannya ya, misi dari usaha kuliner ente. Biasanya orang-orang akan merasa connect ya, terhubung dengan mereka yang jelas loh. Siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Mulai membuat posting media sosial dan merekam video untuk menyampaikan perasaan ente nih kepada calon pelanggan ente. Nah, karena ente merekam video, membuat video untuk pemasaran, sebaiknya ente pun juga membuat beberapa video pelatihan untuk tim baru yang akan segera ente miliki.
Video training ini akan membuat tim baru ente memahami visi usaha kuliner ente. Mereka memahami roh, soul dari usaha tersebut. Jadi sob, ketika pandemi ini berakhir, ente siap melompat dan melompat dengan cepat. Beberapa restoran akan sedikit terkejut dan kembali beroperasi dengan secara perlahan. Kita berfantasi sedikit. Ente bayangin bahwa ente berada dalam perlombaan balapan motor dan hadiahnya bagi pemenang adalah mengambil semua. Ente duduk udah siap-siap di garis start. Mesin udah dihidupin, 2 tangan di start. Persneling sudah siap posisi 1. Tangan udah siap lepas kopling motor. Ya, tangan kanan udah siap buka gas nih. Mata ente terfokus ke track ya, menuju garis finish. Ente melihat lampu aba-aba dari sudut mata ente. Warnanya merah. Ente nggak tahu kapan akan berubah warna kan? Tapi ente bersemangat dan siap untuk berubah. Mari kita bersiap ambil ancang-ancang dalam perlombaan usaha kuliner kita ini. Sang pemenang akan mendapatkan peluang mengambil semua pelanggan. Dan pemenangnya, Ane berharap dan berdoa adalah Anda. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian. Tulis dalam kolom komen jika ada yang sobat ingin tanyakan. Atau hubungi desk help kami yang ada di deskripsi. Like, share, dan subscribe. Bagikan dengan sobat-sobat ente jika dirasa bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode berikutnya insya Allah. Anda yang terbaik dan share the pie. Wassalamualaikum. Suka dengan apa yang Anda dengar di episode minggu ini? Jawabannya sederhana. Ini akan sangat berarti bagi kami jika Anda dapat membuka iTunes atau podcatcher Anda dan memberikan ulasan serta umpan balik bintang 5 kepada kami. Dukungan untuk share podcast ini adalah cara terbaik untuk kembangkan podcast kami dan capai hal-hal yang lebih besar lagi. Terima kasih.